Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Juretno dalam program Tribun Timur Update edisi Senin 30 Desember 2024. Beragam informasi dari kabupaten kota akan kami sajikan dan di segmen sore hari ini ada informasi terbaru mengenai peran Anar Salahuddin Sampetoding dalam kasus uang palsu UIN Alauddin Makassar. Tentu untuk informasi lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan Emba dari Kota Makassar. Selamat sore rekan Emba. Ya, sore, Vio. Ya, baik. Dapat Anda jelaskan bagaimana penjelasan polisi mengenai detail keterlibatan Anar Salahuddin Sampetoding dalam kasus ini? Ya, baik, Vio. Dapat saya jelaskan bahwa Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Yudiawan, kembali mengupdate terkait perkembangan penanganan kasus uang palsu yang ada di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, tepatnya di Kabupaten Goa. Dalam rilis akhir tahun tadi dipaparkan bahwa modus operandi dari Dokter AI atau Dr. Andi Ibrahim, yang itu salah satu kepala perpustakaan yang kemudian sudah menjadi tersangka, ini memasukkan mesin seberat 2 ton lebih atau mesin pencetak uang palsu itu ke dalam kampus UIN atas kewenangannya sebagai kepala perpustakaan dan sempat dicurigai oleh pihak kampus begitu. Namun Andi Ibrahim ini berdalih bahwa mesin cetak yang dimasukkan ke dalam perpustakaan adalah mesin cetak untuk memudahkan mahasiswa mencetak buku ataupun menggandakan buku yang ingin dikopi begitu. Namun dalam pembahasan itu juga dipaparkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Dedi Supriyadi, terkait perang ataupun otak utama dari peredaran ataupun pabrik uang palsu ini, yaitu Anar Salahuddin Sampetoding atau ASS, yang dimana yang bersangkutan juga sudah menjadi tersangka dari total 19 tersangka yang diamankan ataupun ditersangkakan oleh penyidik Reskrim Polres Goa. Vio, untuk peran dari ASS ini dapat saya jelaskan dipaparkan oleh Dirkrimsus bahwa peran tersangka yaitu sebagai pemodal dan juga yang punya ide atas pabrik uang palsu ataupun pengadaan mesin uang palsu yang ditemukan di dalam kampus UIN Alauddin Makassar ini. Iya. Baik, lebih lanjut juga kami mendapat informasi rekan Emba bahwa Kapolres Goa AKBP Reonal Simanjuntak menyebutkan bahwa Anar dibantarkan di rumah sakit setelah mengeluh sakit. Lantas mungkin dapat dijelaskan apa detail kondisi kesehatannya saat ini? Ya, betul, Vio. Dapat saya jelaskan bahwa jelang penahanan ataupun setelah Anar ditetapkan tersangka oleh penyidik Reskrim Polres Goa, yang bersangkutan Anar atau ASS ini mengeluh sakit kepada penyidik sehingga penyidik malam itu juga pada Sabtu malam tepatnya langsung membawa Anar ke Rumah Sakit Bayangkara, tepatnya di IGD, untuk dicek ataupun diperiksa kondisi kesehatannya. Dan benar saja malam itu di RS Bayangkara juga hadir Kapolres Goa AKBP Renal Simanjuntak melihat langsung proses pemeriksaan, dan dikatakan bahwa Anar Sapetoring ini punya riwayat penyakit jantung dan juga prostat. Jadi setelah ditetapkan tersangka, kata Pak Ronald ini, Anar ini shock begitu sehingga kondisi kesehatannya menurun dan harus dibantarkan di rumah sakit. Vio. Mungkin lebih lanjut lagi, apakah ada kemungkinan bahwa keluhan kesehatan Anar dapat memperlambat atau memengaruhi jalannya persidangan dan proses hukum? Bagaimana informasinya? Ya, ditegaskan tadi oleh Dirkrimsus waktu presoner tahun tadi bahwa proses penyidikan ini tetap on the track atau terus berjalan begitu, sembari menunggu kondisi Anar pulih begitu. Berkas perkara tetap berjalan, yaitu ditetapkan 19 tersangka. Adapun DPO lainnya yang kemungkinan masih bisa ataupun ada keterlibatan dalam kasus ini, kata Dirkrimsus tetap akan diselidiki atau didalami lebih lanjut.
Mungkin langkah konkret dari pihak kepolisian menanggapi keterlibatan pihak lain atau juga bisa kemungkinan ada penambahan tersangka nih. Seperti apa langkah konkretnya? Ya, itu dia tadi ditegaskan dari Krimsus bahwa penyelidikan kasus ini tetap berjalan, itu tetap on the track, yaitu tetap didalami apakah masih ada tersangka lain, dan ditegaskan bahwasanya ini tidak menutup kemungkinan adanya tersangka lain lagi atau tersangka baru dalam kasus ini sesuai dengan perkembangan penyelidikan nantinya. Vio. Terakhir terkait apakah ada detail baru yang belum diungkapkan ke publik mengenai proses investigasi lebih lanjut? Sejauh ini yang kemarin sempat menjadi pertanyaan besar oleh publik yaitu peran dari Anar sendiri, namun setelah tadi kita tanyakan langsung ke dari Krimsus mengatakan bahwa peran Anar ini yaitu tadi sebagai pemodal atau yang punya inisiator ataupun yang punya ide terkait pabrik ataupun pembuatan uang palsu tersebut. Berarti jika ada pertanyaan seberapa besar peran dari Anar Salahuddin Samsudin, berarti 100% sebagai pemodal, ya? Ya, pemodal sekaligus yang punya ide begitu. Jadi inisiator dalam kasus ini. Baik. Berarti untuk saat ini untuk hukuman belum bisa dipastikan berapa lama jeratannya? Kalau pasal yang diterapkan penyidik Polres Goa yaitu tentang percetakan uang, yaitu Undang-Undang BI nomor 7 kalau tidak salah, itu ancamannya antara 10 tahun hingga seumur hidup. Namun untuk penerapan pasal ke Anar sendiri itu belum dipaparkan lebih lanjut. Ya, tentu kami menunggu update terbaru dari kasus ini dan tentunya juga kasus lainnya yang akan dilaporkan oleh rekan Emba. Selamat kembali bertugas rekan Emba. Siap. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita di sore hari ini, juga pernyataan dari Irjen Pol Yudiawan selaku Kapolda Sulawesi Selatan, serta Kombes Pol Dedi Supriyadi selaku Dirkrimsus Polda Sulawesi Selatan. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Masuk di undang-undang mata uang ya, pasal tidak apa gitu. Kemarin banyak teman-teman nanya kepada saya, Pak, bagaimana yang dolar dan lain sebagainya, kita fokusnya ke uang Indonesia dulu ya, karena undang-undangnya mengatur demikian. Undang-undang positif tahun 2000. Jadi terhitung kemarin sudah rampung semua, alhamdulillah sudah kita tahu semua, peran-perannya sudah lengkap, dan kalaupun tersangka itu ditahan, bukan dibedakan penahanannya itu karena sakitnya juga kita ada dokter polisi, ada dokter umum yang menyatakan sakit dan harus dibantarkan. Seperti itu, dan tidak ada perbedaan terhadap perlakuan penahanan. Saya rasa demikian. Dua. Kalau dari rangkaian itu sudah cukup tadi, kemudian walaupun masih ada yang DPO tetap kita kejar. Tapi secara utuh gambarannya antara yang memberi perintah, memberi modal, kemudian yang mengerjakan di sini, kemudian yang hanya sifatnya yang peran-perannya membantu saja, tidak yang tidak. Tapi secara umum kelihatan peran-perannya sudah Begitu. Saya bisa menjawab itu kalau yang kan nanti Pak Dir. Jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya. Jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda, itu untuk membuat cetak mas. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi kiranya mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau beli kan mahal. Bagaimana fotokopi saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu kan. Selainnya Pak Dir jawab. saya coba. Sakit kita pun bantarkan, ditangani oleh Polres Goa, di backup oleh kami dari Polda dan Khusus, dan ini kita sampaikan pada seluruh masyarakat ya, karena uang ini dicetak dari tahun 2022, sekarang 2024, bahkan sudah mau 2025. Uang yang beredar ini kita sudah tidak bisa kendalikan lagi, dan kalau ditemukan di lapangan ya sudah langsung nggak bisa ditukar karena uang palsu.
memang hampir sempurna. Ya, hampir sempurna. Kemarin waktu press release juga dipakai sinar ultraviolet itu ada tanda air. Nah itu yang kalau bagi masyarakat yang awam mungkin kok ini beneran, karena itu sebenarnya uang palsu. Nah ini prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan dalam waktu dekat segera, apalagi kita sudah bekerja sama dengan teman-teman dari kejaksaan, jaksa P16-nya sudah ada, dan sudah cepat langsung kita proses lebih lanjut. Kalau yang nanti Pak Dir, jadi mesin cetak ini karena dia jabatannya adalah kepala perpustakaan, jadi tidak menimbulkan kecurigaan dari pihak sebelah, karena di pihak sebelah itu juga ada jabatan satu level. Alasannya apabila ada mahasiswa yang meminjam buku bisa difotokopi, bisa dicetak, itu alasannya, jadi dia tidak curiga. Nah, namun ternyata dalam pelaksanaannya berbeda untuk membaca. Mereka nggak tahu, siapapun nggak tahu. Jadi dikira mesin itu adalah untuk menggandakan buku. Mahasiswa tahu sendiri kan, kalau buku kan mahal. Ilegal juga itu. Saja atau dicetak ulang mungkin biaya lebih murah kan gitu. Selainnya Pak Dir. Baik, Tribuners, demikian laporan Tribun Timur Update edisi Senin 30 Desember 2024. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Juretno, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.